Hati-hatilah engkau, jangan pernah engkau bicara sembarangan terhadap Quran. Jangan engkau asal ngomong tentang agama. Selain daripada keluar itu, bicaralah sesuka hatimu. Kita mendengar berbagai macam berita-berita terkini, berbagai macam ungkapan-ungkapan yang melecehkan Quran, yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melecehkan hadis-hadis beliau, yang melecehkan istri-istri beliau. Tahukah Anda, jika itu yang mengucapkan orang kafir, dahsyat kekafirannya, wajib diperangi. Bagaimana jika yang mengatakannya orang yang mengaku beragama Islam, mengaku membaca hadis, tapi melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan pernikahan beliau dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu tabaraka anha, dengan bahasa-bahasa melecehkan, mentertawakan. Bagaimana mungkin seorang wanita bahagia, bergembira ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah tua renta, berusia 50 tahun dan dia berusia 9 tahun. Tak masuk di akal saya, katanya. Wallah, memang dia tidak berakal. Dia samakan Nabi yang mulia SAW dengan kebanyakan manusia. Dia samakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha warḍaha dengan wanita-wanita lain yang hidup di masanya. 9 tahun pada masa Rasulullah SAW tak sama dengan perempuan 9 tahun pada masa sekarang. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang-orang semacam ini berkeliaran, bicara bebas. Videonya tersebar. Sebelumnya yang melecehkan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ingin membandingkan beliau dengan salah seorang pendiri bangsa. Ada yang melecehkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang laknat malaikat terhadap wanita yang tak mau memenuhi seruan panggilan suaminya ketika diajak untuk berhubungan. Dia lecehkan hadis ini, dan setiap hari kita mendengar pelecehan demi pelecehan terhadap Islam. Allahu Akbar. Anehnya mereka menghirup udara Islam di negeri mayoritas kaum muslimin, bebas. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman sebagaimana yang tadi kita bacakan, yang terdapat dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-65 dan ke-66. Wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad tentang apa yang mereka katakan, la yaqulunna, mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanyalah bersenda gurau dengan perkataan ini, kami hanya bermain-main, ini bukan serius, ini hanyalah candaan belaka, omongan semacam ini. Qul, katakan Muhammad, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berani melecehkan apa-apa yang telah tersebutkan di atas? La ta'tadiru, jangan pernah cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun sebab turun ayat ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seorang laki-laki setelah pulang dari perang Tabuk dalam perjalanan berkata melecehkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula, tak pernah kulihat ada orang-orang yang begitu mantap, para qari sebagaimana mereka, maksudnya sahabat-sahabat Muhammad. Apa katanya? Haula la arghabu butunan, tak pernah kulihat ada para qari-qari semantap mereka, sehebat mereka, yang kerjanya makan saja, yang dipikirkan isi perut saja. Wa
wala akdzibu alsinatan, tapi kalau bicara mereka berdusta. Wala ajbanu indal liqa, kalau berjumpa musuh mereka paling pengecut, mereka lari tunggang langgang. Subhanallah. Ini dikatakannya terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Sambil tertawa-tawa dia mengatakan, lihat ini para qari-qari ini yang dipikirkan perut. Ya, dan apa yang masuk ke mulut kalau bertemu musuh paling pengecut. Ya, berbicara, kalau berbicara mereka berdusta. Maka ada seorang mukmin, dia mendengar sahabat-sahabat Nabi dilecehkan, seketika berkata, kadzabta, engkau ini seorang pendusta. Walakinnaka munafiqun, engkau ini seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kuberitahukan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah hal ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah seketika Quran menjelaskan orang-orang semacam ini yang mengatakan senda gurau tapi kata-kata kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Laqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Masyaallah muslimin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Umar, kulihat laki-laki itu minta maaf kepada Rasulullah SAW, bergantung di tali, yakni tali unta Rasulullah SAW. Dia bergantung di tali pelana unta Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah yang tidak memperdulikannya. Rasulullah terus berjalan. Batu-batu kerikil mengenai kaki-kakinya. Dia hanya mengatakan kepada Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ya Rasulullah, aku hanya bermain-main, aku hanya bersenda gurau. Rasulullah diam tak bergeming, kecuali hanya mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian bermain-main, kalian lecehkan? La haula wa la quwata illa billah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara pembatal keislaman seorang adalah al-istihza' bi syai'in ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, melecehkan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melecehkan syariat yang dibawa Rasulullah kufur. Bagaimana melecehkan sahibu syariah Rasulullah sendiri? Bagaimana melecehkan azwaju Rasulullah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Orang-orang semacam ini dijadikan orang alim, dipanggil Gus, dipanggil kiai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.